Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bangsawan muda bernama Fu Ling. Entah karena alasan apa, Fu Ling dihukum oleh raja dan dipaksa menghadapi situasi tanpa jalan keluar. Menyadari nasibnya, Fu Ling mempercayakan sebuah gulungan kepada seorang pelayan bernama Xiao Han, memerintahkannya untuk membawanya dan melarikan diri. Xiao Han tahu bahwa gulungan itu adalah pusaka penting keluarga Fu Ling. Namun karena Fu Ling memberikannya secara langsung, ia tidak punya pilihan selain kabur, mengganti nama, dan menelan segala penghinaan demi bertahan hidup. Raja pasti akan membasmi seluruh keturunan Fu Ling. Tetapi bila suatu hari gulungan itu ditemukan seseorang secara tak terduga, Xiao Han wajib membimbing orang tersebut untuk mewarisi kehendak Fu Ling dan menyelesaikan misi yang tidak dapat diselesaikan oleh Fu Ling sendiri. Fu Ling menyesal membuat Xiao Han menyaksikan tragedi itu. Namun ia percaya bahwa Xiao Han mampu menuntaskan tugas yang diamanahkan kepadanya. Karena ia belum sepenuhnya memahami kebenaran dunia, ia ingin meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya untuk meneruskan jalan yang belum ia rampungkan. Waktu berlalu, dan kisah berpindah ke sebuah danau tempat seorang tukang perahu sedang mendayung di tengah air. Tanpa diduga, tukang perahu itu membunuh seorang perempuan di atas perahu, lalu membuang tubuhnya ke danau. Di tepi danau, seorang gadis muda baru saja tiba. Seorang lelaki tua memberitahunya bahwa belakangan ini kabut tebal selalu menyelimuti area tersebut, sehingga tak seorang pun bisa bekerja sebagai tukang perahu. Hanya ada seorang sarjana yang masih bertahan untuk menyeberangkan orang. Tak lama kemudian, sarjana itu kembali ke dermaga dan memperkenalkan dirinya sebagai Di Shen, mengatakan bahwa ia datang untuk menggantikan tukang perahu sebelumnya. Gadis muda itu dan beberapa orang lainnya menaiki perahu untuk menyeberang. Di atas perahu tersedia aneka kue dan teh, membuat mereka dapat menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan. Gadis muda itu kemudian bertemu seorang pemuda berambut pirang yang melahap kue dengan lahap. Melihatnya, ia menuangkan secangkir teh untuk pemuda itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia belum makan apapun akhir-akhir ini dan sangat lapar. Saat perahu berangkat, gadis itu turut mencicipi beberapa kue. Lalu pemuda pirang itu memberinya sepotong permen sebelum kembali menikmati pemandangan. Tak berselang lama, semua penumpang perahu tertidur. Namun gadis itu tiba-tiba terbangun dan bertanya kepada Di Shen seberapa jauh mereka telah pergi dan apakah ia bisa melihat menembus kabut tebal tersebut. Di Shen kemudian mulai bercerita. Dahulu ada sepasang kekasih yang saling mencintai, namun karena perbedaan status sosial, orang tua sang gadis memaksa putrinya berpisah dari sang pemuda yang hanyalah seorang sarjana miskin. Perpisahan itu menghancurkan hati sang gadis hingga ia jatuh sakit dan meninggal tidak lama kemudian. Ketika sang pemuda mengetahui kabar itu, ia hancur. Dalam kesedihannya, ia mencuri jasad sang gadis dan meratapinya setiap hari. Suatu hari, ia melihat sosok sang gadis di danau berkabut. Ia mengenalinya sebagai kekasihnya. Namun karena terlalu jauh, ia hanya bisa berdiri di tepi danau menatapnya. Seiring waktu, jarak di antara mereka semakin dekat hingga mereka akhirnya dapat bersatu kembali. Sang pemuda mengikuti sosok itu ke dalam danau misterius tersebut. Namun menurut Di Shen, sang sarjana hanya dapat bersatu kembali karena hidupnya sendiri mulai meredup, memungkinkan mereka bertemu setelah ia mati. Pemuda pirang itu tiba-tiba bangun dan menuduh Di Shen mencoba melakukan hal sebaliknya, menggunakan nyawa orang hidup untuk membuka jalan menuju alam kematian. Ia mengungkapkan trik Di Shen yang telah membubuhi obat tidur pada kue-kue itu, dan menertawakan cara murahan tersebut. Pada saat itu, seorang pria lain tiba dengan mendayung perahu mendekat. Ia menepis cerita Di Shen sebagai kebohongan untuk menipu orang lain. Menurutnya, sarjana dalam cerita itu hanyalah seorang pria gila yang karena terlalu merindukan kekasihnya, akhirnya melompat ke danau dan tenggelam. Di Shen menyangkal hal itu dan bersikeras bahwa ia telah melihat roh kekasihnya. Ia berseru bahwa hanya butuh sedikit lagi pengorbanan. Tanpa ragu, pria yang membawa pedang itu langsung menerjang dan menebas Di Shen, mengirimnya ke akhirat persis seperti yang ia inginkan. Pemuda pirang itu bertanya mengapa sang pendekar bertindak begitu kejam. Pria itu menjawab bahwa Di Shen telah melakukan pembunuhan dan pantas mendapat hukuman mati. Ia kemudian mengajak pemuda pirang itu ikut bersamanya, namun pemuda itu menolak. Kabut di danau pun sirna sepenuhnya. Gadis muda itu bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berkata jujur. Pemuda pirang itu hanya berkata bahwa langit tidak selalu mengungkapkan seluruh kebenaran kepada manusia, dan kadang itu adalah bentuk belas kasihan. Malam itu, pemuda pirang pergi menemui kenalannya di kota. Terungkap bahwa namanya adalah Yang Yao, sementara pria satunya bernama Yan An. Selama hampir 2 tahun, Yang Yao sering makan gratis di rumah Yan An. Sehingga hari itu, Yan An memutuskan untuk tidak mentraktirnya lagi. Yang Yao lalu bertanya tentang gadis muda yang diam-diam mengawasi Yan An dari kejauhan. Yan An mengatakan gadis itu telah mengikutinya cukup lama.
Namun ia tidak bisa mendekatinya karena ia sudah tidak bisa memberi tumpangan makan lagi pada Yang Yao. Setelah pergi, Yang Yao tiba-tiba didatangi gadis muda itu. Ia menanyakan nama Yan An dan berkata, ia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Namun Yang Yao memperingatkan bahwa Yan An bukan orang yang mudah didekati. Tiba-tiba iblis muncul dan menyerang Yan An, membuatnya langsung melawan. Gadis itu kemudian menyadari bahwa para iblis itu tertarik pada lentera yang dipegang Yan An, dan ia berlari ke arahnya. Yan An yang terkejut melepaskan lentera, yang jatuh ke tangan gadis itu. Benar saja, para iblis langsung mengejar si gadis. Yan An cepat-cepat memerintahkan Yang Yao untuk melindunginya sementara ia menyiapkan formasi sihir. Yan An mulai membentuk formasi, sementara Yang Yao membuka gulungan dan mulai menggambar. Ia kemudian membuat gadis itu menghilang tepat sebelum Yan An melepaskan sihirnya, memanggil seekor gagak yang terbang cepat dan membinasakan para iblis itu. Setelahnya, Yan An menanyakan kemana gadis itu menghilang. Yang Yao menjawab bahwa ia telah menyegelnya ke dalam gulungan. Ia mendesak Yan An untuk mendengarkan apa yang gadis itu ingin sampaikan, dan bila mungkin menjadikannya pelayan, karena Yan An adalah pembasmi iblis yang sibuk. Namun, Yan An menganggap dirinya sebagai keberadaan beracun, yang tidak boleh membiarkan orang lain berada di sisinya terlalu lama. Yang Yao tetap memohon agar ia mau mendengar gadis itu. Akhirnya, Yan An meneteskan 2 tetes darah pada lukisan, melepaskan gadis muda itu. Gadis itu sangat gembira akhirnya bisa bertemu Yan An secara langsung. Saat Yan An menanyakan namanya, ia menjawab bahwa seseorang seperti Yan An tidak perlu repot mengingat nama orang yang mungkin tidak akan kembali lagi. Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih sebelum berubah menjadi sebuah cawan kecil berisi arak. Yan An tiba-tiba teringat bahwa bertahun-tahun lalu, saat perjalanan dinas, ia pernah menemukan jasad seorang gadis muda di pinggir jalan. Ia menguburkannya dan menaruh cawan arak inilah di atas makamnya. Seolah gadis itu kini kembali hanya untuk menyampaikan rasa terima kasih. Yang Yao menyadari bahwa hari itu ia mendapatkan suatu pelajaran. Kerinduan orang hidup kepada yang mati hanya membawa kehancuran, sedangkan kerinduan orang mati kepada yang hidup justru memberi mereka kekuatan. Yang Yao lalu mengajak Yan An makan bersama. Tetapi Yan An tahu bahwa pada akhirnya dirinya lah yang akan membayar. Keesokan paginya, Yan An kedatangan tamu tak terduga. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa, karena datang untuk membeli arak dalam jumlah besar dari rumahnya. Setelah gadis muda berambut putih mengambil arak, gadis berambut hitam memutuskan untuk tinggal sebentar bersama beberapa pengikut mereka. Gadis berambut putih berkata bahwa ia boleh melakukan apapun selama tidak merepotkan tuan mereka. Begitu mereka pergi, Yan An merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Tetapi ia mengabaikannya dan kembali masuk ke rumah. Tak lama kemudian, Yang Yao datang kembali, mengatakan bahwa ia ingin memberi selamat karena Yan An telah mendapat keuntungan besar hanya dari menjual 1 kendi arak kemarin. Dan hari ini ia menjual 10 kali lebih banyak. Menurutnya, Yan An sebentar lagi akan kaya raya. Beranjak ke topik utama, Yang Yao bertanya apakah Yan An tahu latar belakang orang-orang tersebut. Mereka menghabiskan uang dengan sangat boros dan jelas bukan orang biasa. Yan An tidak yakin, tetapi menduga bahwa mereka berhubungan dengan seseorang bernama Jin Tian. Yang Yao merasa mereka sangat mencolok. Para kultivator biasa-biasanya berpakaian sederhana, namun orang-orang itu mengenakan emas, perak, dan pakaian mewah. Setelah berbicara panjang lebar, barulah terlihat tujuan utama kedatangannya. Ia meminta uang kepada Yan An. Seketika itu juga, ia ditendang keluar dari rumah. Kelaparan dan berjalan tanpa tujuan di pasar, Yang Yao merasa putus asa. Ia lalu bertanya kepada gadis muda bernama Xuanqi, apakah ada cara baginya untuk kembali ke alam roh untuk memulihkan kekuatan tiap kali lapar, daripada harus mencari makanan seperti manusia biasa. Xuanqi awalnya adalah iblis yang kini bekerja untuk Yan An, dan sifatnya cukup pendiam. Saat itulah Yang Yao melihat gadis berambut hitam yang pagi tadi membeli arak, kini datang bersama beberapa orang untuk menyebarkan ajaran Jin Tian. Menurutnya, cara mereka tampil terlalu mencolok. Ia juga melihat bahwa orang-orang sekitar tampak waspada dan menganggap mereka penipu. Tak lama kemudian, seorang pria membawa ayahnya mendatangi gadis berambut hitam untuk meminta bantuan. Yang Yao segera menyadari bahwa itu hanyalah sandiwara. Ayah dan anak itu bekerja sama dengannya. Gadis itu mengaku bahwa sang ayah diganggu iblis, lalu mengeluarkan jimat Jin Tian untuk melakukan ritual. Jimat itu berubah merah, terbakar, dan sang ayah langsung sembuh, membuat para warga percaya tanpa ragu. Yang Yao terkejut bahwa adegan sejelas itu masih bisa membuat orang percaya. Warga pun berbondong-bondong membeli jimat untuk melindungi rumah mereka dari kesialan. Tiba-tiba, seorang bocah miskin datang memohon agar gadis itu menyembuhkan ayahnya, yang sudah beberapa hari tidak bisa berjalan. Saat ia digeret pergi, sang gadis bertanya apakah anak itu punya uang. Ia menawarkan harga paling murah seperti yang dibayar para warga,
Tetapi bocah itu tidak punya apapun. Yang Yao akhirnya campur tangan dan memutuskan akan membayar untuk sang bocah. Karena ia sendiri tidak punya uang, ia berniat memakai pembayaran Yan An nanti. Mereka bertiga pun berangkat menuju rumah si bocah. Gadis itu bertanya mengapa Yang Yao ikut. Ia menjawab bahwa ia perlu mengamati proses pengobatannya. Ia juga bertanya pekerjaan ayah sang bocah. Anak itu menjawab bahwa mereka hanyalah petani sederhana, membuat Yang Yao curiga sang ayah terkena penyakit dari tanah. Rumah mereka dulunya adalah rumah besar milik keluarga kaya yang telah lama terbengkalai. Mereka menempatinya sementara karena tidak punya tempat lain. Sesampainya di sana, Yang Yao mengangkat bocah itu ke atas pohon dan memintanya diam di sana, tidak masuk ke rumah. Begitu masuk dan melihat ayahnya, Yang Yao bertanya apakah gadis itu bisa melihat keberadaan yang menghuni rumah itu. Dia hanya bisa merasakannya samar karena belum malam. Yang Yao lalu menanyakan apakah ia tahu cara menggunakan arak milik Yan An, lalu melemparkan sebuah kendi kepadanya untuk membantunya melihat sosok tersebut. Wujud itu ternyata sebuah patung batu. Yang Yao menjelaskan bahwa keluarga kaya sering menempatkan patung penjaga di rumah mereka. Meski keluarganya sudah lama pergi, patung itu tetap menjalankan tugasnya. Tampaknya ayah si bocah tidak sengaja menggali patung itu dan membuatnya terkena kutukan. Gadis itu ingin Yang Yao membantu, bukan terus menerangkan. Namun ia berkata bahwa ia hanya ingin melihat bagaimana murid Jintian menangani masalah sepele seperti ini. Tak ingin dipandang tidak kompeten, gadis itu mengeluarkan jimat dan menyerang patung batu. Namun patung itu mengaum dan melemparkannya hingga terpental. Saat patung itu hendak menghancurkannya, Yang Yao menggunakan gulungannya untuk menyerap patung itu dan mengembalikannya ke bentuk semula. Ia berkata bahwa cukup menguburkan patung itu kembali untuk mendapatkan pahala. Gadis itu menyadari dirinya sama sekali tidak berguna dan mengakui kemampuan besar Yang Yao. Ia bertanya siapa sebenarnya dirinya, tetapi ia hanya mengatakan bahwa ia hanyalah pengembara biasa. Ia lalu mengundangnya bergabung dengan Jintian agar tidak perlu lagi mengembara. Menurutnya, dengan bakat seperti itu, ia bisa mendapat ketenaran dan kekayaan. Namun Yang Yao menolak menipu orang demi uang. Gadis itu marah, mengatakan bahwa jika ia berkata jujur, orang hanya akan menganggapnya aneh atau monster. Yang Yao pasti tahu betapa tidak adilnya dunia bagi orang seperti mereka. Hanya mereka yang bisa melihat iblis, sedangkan orang biasa tidak. Karena itu, orang biasa tidak mempercayai mereka, justru membenci dan mengucilkan. Namun mereka tetap harus melindungi manusia. Apa hak manusia membuat mereka menanggung ketidakadilan seperti itu? Ia mengatakan bahwa Jintian adalah pihak yang memulihkan keadilan bagi orang seperti dirinya. Jadi ia rela berbohong bila perlu. Tetapi Yang Yao tidak setuju. Ia percaya bahwa selama ia mengikuti prinsipnya sendiri, itu sudah cukup. Tidak perlu tunduk pada prinsip langit dan bumi. Kemudian mereka bertemu gadis yang sejak awal mengawasi Yan An. Namanya Jilei. Ia tiba-tiba mencari Yan An dan meminta menjadi muridnya. Tetapi Yan An menolak. Jilei kemudian mengingatkan Yan An betapa banyak penderitaan yang dialami ibunya karena kekejaman dunia. Ia tidak bisa menerima jika ibunya harus hidup sendiri selamanya tanpa bisa mengubah apapun. Meskipun begitu, Yan An percaya bahwa alam sudah menentukan segalanya dan tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Apa yang hilang tidak dapat diubah. Malam itu, Jilei meminta adiknya untuk mencuri sebuah kendi arak milik Yan An demi membantunya bertemu kembali dengan ibu mereka. Ketika Yan An memeriksa gudang araknya malam itu, ia langsung menyadari apa yang telah terjadi. Jilei dan adiknya membawa kendi itu ke sebuah tempat ritual. Setelah menempatkan jimat-jimat di posisi yang diperlukan, ia menyiramkan arak itu ke atas formasi ritual hingga membentuk sebuah bola cahaya. Bola itu kemudian menyerap jimat-jimat tersebut dan berubah menjadi bola api. Adiknya langsung mengenalinya sebagai sihir ibu mereka, meski sang ibu tidak pernah mengajarkan itu pada mereka. Rupanya Jilei diam-diam mempelajarinya, dan kini ia ingin bertemu ibunya kembali untuk menanyakan hal-hal yang belum terjawab. Ia lalu menyerahkan sisa proses ritual kepada adiknya, mengikuti pesan yang dulu pernah diturunkan ibu mereka. Tak lama kemudian, Jilei berlari meminta bantuan Yan An. Yan An segera menyadari bahwa arak yang dicuri itu telah menimbulkan masalah besar. Yang Yao, yang sedang tidur di atap dekat situ, juga mendengar keributan tersebut. Jilei mengakui bahwa dialah yang mencuri araknya, namun memohon agar Yan An menyelamatkan adiknya karena ia tidak bersalah. Yan An pergi, bukan untuk meninggalkannya, tetapi untuk membantu. Dalam perjalanan, ia bertanya apa tujuan sebenarnya. Jilei mengaku hanya ingin melihat ibunya sekali lagi. Namun, Yan An menjawab bahwa yang sudah mati tetap mati, dan yang hidup harus terus melangkah. Jilei menolak menerima kenyataan itu. Ia pernah mendengar bahwa ibunya dahulu sangat cantik, bermata lembut, namun karena satu pengkhianatan, ibunya berubah drastis, hidup dalam kesendirian dengan hati sedingin abu. Yan An berkata bahwa tidak ada yang berjalan sesuai keinginan manusia, dan masa lalu sebaiknya tetap menjadi masa lalu.
Saat tiba di tempat ritual, Yan An terkejut melihat sejauh apa kedua anak itu bisa menyelesaikan ritual tersebut. Ia kemudian melihat roh pendendam ibu mereka dan langsung menyerang untuk menjauhkannya dari sang adik. Namun roh itu pulih dengan cepat dan mulai melawan Yan An. Ia menyuruh Jilei membawa adiknya pergi. Tetapi tiba-tiba Jilei justru berbalik melawannya. Ia mengambil palu dan memukul formasi ritual. Getaran yang muncul menyebabkan roh pendendam dan sang adik sama-sama merasakan sakit hebat di kepala. Jilei lalu mengaku bahwa ia tidak pernah benar-benar peduli pada adiknya. Baginya, sang adik tidak layak menjadi putra ibu mereka. Ia berniat menjadikannya tumbal demi memulihkan kehormatan ibu yang sangat ia junjung. Ia terus memukul jenderang ritual hingga getarannya makin kuat. Yan An mencoba menggendong adiknya keluar, tetapi ia juga terperangkap dalam formasi itu. Setelah dentuman yang tak henti-henti, roh pendendam sang ibu tiba-tiba menghilang. Jilei kemudian menyalahkan Yan An atas hilangnya sang ibu, membuat adiknya mengamuk dan menyerang Yan An. Sang adik secara tak terduga memunculkan sulur-sulur yang mengikat Yan An dengan kuat. Jilei bahkan mencoba membujuk adiknya untuk mencabut pedang dan menghabisi Yan An. Sang adik maju dan menusuk Yan An. Yan An mencoba memperingatkan bahwa darahnya beracun, tetapi Jilei sudah mengetahuinya. Ia memang ingin adiknya mati bersama. Racun dalam darah Yan An membalas, dan percikan darah yang mengenainya membuat sang adik kesakitan luar biasa. Yan An pun roboh. Darahnya mengalir membanjiri formasi ritual dan mengaktifkannya. Hal itu memaksa Yang Yao datang. Ia segera memanggil Xuan Qi dan menyuruhnya menghancurkan bagian tertentu dari formasi. Namun Yan An dengan panik memperingatkan agar Yang Yao tidak mendekat. Sementara itu, kita bertemu dengan Jin Tian yang datang mengunjungi seorang biksu bernama Tuan Shen. Setelah berbincang singkat dengan Mr. Shen, Jin Tian berkata bahwa mulai sekarang mereka bekerja di bawah istana kekaisaran, jadi mereka harus saling menjaga. Namun ketika ia masuk, Tuan Shen tersenyum dan berkata bahwa Jin Tian hanyalah seekor monyet yang memakai topi manusia, dan cepat atau lambat ia akan memperlihatkan apa itu keberuntungan sejati. Di sisi lain, Yang Yao telah membawa Yan An ke tempat aman. Ketika Yan An sadar, ia bertanya di mana mereka berada dan berapa lama ia tak sadarkan diri. Yang Yao menjawab bahwa ia hanya pingsan sebentar, dan tempat ini tampaknya berada di bawah altar, dengan sebuah lorong di depan. Saat Yang Yao berusaha membantu Yan An bergerak, Yan An memperingatkan agar ia tidak menyentuh darah beracunnya. Yang Yao bercanda bahwa mungkin tubuhnya unik dan kebal racun. Namun, Yan An bersikeras bahwa tidak ada yang bisa menahan racunnya. Ia kemudian menceritakan seorang tabib terkenal di generasi sebelumnya, yang pernah berjanji menyembuhkan racunnya. Namun akhirnya, justru meninggal karena tidak kuat menahan racunnya. Tabib itu adalah ibu Yan An sendiri. Karena itulah, ia percaya ia tidak boleh bersentuhan dengan orang biasa. Yang Yao hanya bisa menghela napas, lalu membuka sebuah gulungan kain khusus, dan membungkus Yan An di dalamnya. Gulungan itu tahan air dan tahan api, sehingga ia bisa membawa Yan An tanpa menyentuh darahnya. Saat menggendongnya, Yang Yao bertanya tentang dua anak tadi. Yan An menjelaskan bahwa mereka adalah anak dari seorang wanita yang mewarisi bakat ibunya. Wanita itu dulunya adalah pemburu iblis terkenal, tetapi itu sudah 30 tahun lalu. Jadi, Yang Yao mungkin tidak mengenalnya. Mereka akhirnya menemukan sebuah pintu raksasa. Ketika didorong, pintu itu terbuka begitu saja. Namun saat masuk, keduanya tersandung ambang pintu yang tinggi dan jatuh. Yan An memeriksa mural di dinding, sementara Yang Yao melihat sebuah pedang besar yang terikat rantai. Saat melirik Yan An, ia melihatnya menatap mural itu dengan ekspresi terkejut. Yang Yao pun ikut memeriksa dan menemukan tulisan bahwa mural itu menggambarkan 12 jenderal klan Yin. Yan An tampak mengenali nama-nama itu dan sulit percaya pada apa yang ia lihat. Ia begitu terkejut hingga meminta Yang Yao membantunya keluar melalui pintu utama. Ketika mereka keluar, mereka mendapati bahwa tempat ini adalah altar yang sama seperti malam sebelumnya, namun kini tampak utuh dan megah seperti dahulu. Yang Yao menolak menganggapnya ilusi karena semuanya terasa terlalu nyata. Meski Yan An tahu ini bukan ilusi, ia tetap sulit menerima kenyataan bahwa tempat ini benar-benar ada. Sebab klan Yin Yin telah lenyap tanpa jejak sejak zaman kuno. Tiba-tiba, seorang wanita muncul. Dia adalah Ibu Jilei, yakni Lady Fuling. Ia mengenali Yan An, dan ketika melihat lukanya, ia langsung menawarkan pengobatan. Ia juga menanyakan tentang Yang Yao, lalu Yan An memperkenalkannya sebagai seorang teman. Saat mereka berjalan, Yang Yao terpukau melihat reruntuhan dari kejadian malam sebelumnya, yang ternyata dulunya begitu megah. Ia juga penasaran bagaimana Fuling bisa mengenal Yan An. Yan An menjelaskan bahwa saat berusia 5 tahun, ia pernah berkunjung ke tempat Fuling bersama ayahnya. Namun entah bagaimana, wanita itu masih bisa mengenalinya setelah sekian lama. Yang Yao pun sulit percaya bahwa Fuling, meskipun memiliki 2 anak, masih tampak begitu muda. Yan An hanya bisa menerima semuanya apa adanya.
Fuling kemudian memanggil banyak tabib untuk mengobati Yan An. Yan An memperingatkan mereka tentang darah beracunnya karena takut melukai mereka. Fuling memerintahkan hanya tabib yang berpengalaman dan memahami kondisi Yan An untuk tetap tinggal. Sementara sisanya diminta menunggu di luar. 3 tabib pun tetap berada di ruangan, meyakinkan Yan An bahwa mereka memahami sifat darahnya dan akan berhati-hati agar tidak membuat kesalahan yang bisa membahayakan mereka. Mereka menyiapkan segala langkah pencegahan agar tidak bersentuhan langsung dengan darahnya. Setelah semuanya siap, mereka pergi, membiarkan Yan An beristirahat. Beberapa waktu kemudian, ketika Yan An sedang memulihkan diri, seorang pelayan datang tergesa-gesa. Yang Yao pergi mengecek keadaan. Pelayan itu mengatakan bahwa seseorang mengantarkan surat, dan pengirimnya adalah seorang gadis muda sebaya dirinya, membawa lentera dan mengenakan lonceng di kakinya. Namun surat itu kosong, membuat Yang Yao kebingungan. Yan An meminta surat itu, dan begitu menyentuhnya, ia langsung memahami pesannya. Surat itu berasal dari ayahnya. Yang Yao berlari keluar untuk melihat situasinya dan terkejut karena semuanya tampak berbeda dari yang ia ingat. Tiba-tiba seorang nenek mengenalinya sebagai tamu kehormatan dari kediaman Lady Fuling. Ia mengira Yang Yao adalah seorang pembasmi iblis dan mengucapkan terima kasih yang mendalam. Bahkan menganggap kedamaian negeri ini berkat orang sepertinya. Ia memberikan kue sebagai bentuk penghargaan. Mendengar itu, penduduk lain pun ikut memberikan makanan untuk mengambil hatinya. Meski tidak sepenuhnya memahami situasinya, Yang Yao senang menerima makanan. Tidak lama kemudian, orang-orang mengerebutinya dengan hadiah. Bahkan hewan ternak seperti sapi dan kambing. Kewalahan, ia menerimanya, namun kaget ketika mereka tiba-tiba membungkuk kepadanya. Tak sanggup mengatasi keadaan, ia langsung kabur. Sementara itu, Lady Fuling sedang mempersiapkan festival yang akan datang ketika ia melihat Jilei mengintip kediamannya. Mengiranya sebagai gadis pengemis, ia membawakan makanan untuknya. Menyadari bahwa Jilei bukan penduduk sekitar, ia bertanya namanya dan dari mana asalnya. Jilei merasa cukup hanya dengan melihat ibunya lagi, menyebutkan nama aslinya namun berpura-pura tidak mengenalnya. Di tempat lain, di reruntuhan masa kini, Tuan Shen telah tiba. Ia bersumpah tidak akan pernah melupakan ketidakadilan yang menimpa kaumnya, kaum Yinyin, dan juga Lord Fuling yang dulu begitu agung. Sementara itu, Yang Yao berhasil lolos dari kerumunan warga yang terlalu antusias dan terengah-engah kelelahan. Meski senang menerima hadiah, ia merasa ada yang janggal. Warga menyebutnya sebagai bagian dari kaum Yinyin, membuatnya semakin bingung. Mendengar suara aliran air, ia melompat ke atas tembok untuk menyelidiki. Namun yang ia lihat hanya halaman biasa. Ia memejamkan mata untuk memusatkan pendengaran, dan tiba-tiba melihat gambaran aneh. Saat melompat turun, ia tercebur ke dalam air. Ketika muncul ke permukaan, ia menyadari tempat yang ia jatuhkan sama sekali berbeda dari apa yang ia lihat sebelumnya. Ia pun menjelajahi tempat misterius itu sambil terheran-heran. Pada saat yang sama, Yan An sudah cukup pulih untuk berjalan dan sedang menatap langit ketika Yang Yao kembali. Penasaran, Yang Yao bertanya apa yang ia lakukan. Yan An menjelaskan bahwa ia sedang mencoba memanggil burungnya, namun tidak muncul. Meskipun burung itu miliknya, ia tidak pernah benar-benar membesarkannya. Yang Yao bercanda bahwa makhluk yang mampu berikatan dengan Yan An pasti punya kemampuan luar biasa untuk memahaminya. Ia bertanya nama burung itu, tapi Yan An mengaku belum pernah memberinya nama. Yang Yao berpendapat bahwa bahkan makhluk seperti Xuanqi, si Spirit Beast, saja punya nama. Jadi, setiap makhluk seharusnya punya nama. Mengalihkan topik, Yan An ingin menunjukkan sesuatu pada Yang Yao. Ia sengaja melukai tangannya sendiri, membuat Yang Yao memarahinya karena menambah luka. Namun Yan An ingin membuktikan bahwa darahnya tidak lagi membuat tanaman mengering. Yang Yao mengira racunnya sudah hilang dan hendak menyentuhnya. Tapi Yan An segera menahan. Tak ingin ia ceroboh menyentuh sesuatu yang berbahaya. Lalu Yang Yao menunjukkan sesuatu yang lucu. Ia tiba-tiba membuat Yan An jatuh ke kolam yang sama yang ia temukan tadi. Yan An terkejut bagaimana halaman biasa bisa berubah menjadi kolam. Yang Yao menjelaskan bahwa jika mereka berenang menuju satu arah, mereka akan kembali ke lokasi semula. Namun ada jalur lain yang bisa dijelajahi. Penasaran, mereka mengikutinya dan menemukan sebuah pasar di pinggiran kota. Karena tidak tahu di mana mereka berada, Yang Yao bertanya pada seorang gadis muda tentang arah menuju kediaman Lady Fuling. Gadis itu mengatakan letaknya di utara. Namun menurut Yan An, berdasarkan arah yang mereka tempuh, rumah Fuling seharusnya berada di selatan. Meski bingung, mereka tetap mengikuti petunjuk gadis itu. Tetapi, baru beberapa langkah, gadis itu lenyap. Seorang pemilik warung mie memanggil mereka, menawari makanan sebelum tutup untuk persiapan festival esok hari. Ketika ditanya tentang festival itu, ia menjelaskan bahwa acara tersebut dibuat oleh Lady Fuling untuk menghormati seorang tokoh besar. Penasaran, Yang Yao menanyakan siapa tokoh tersebut, dan pemilik warung mengungkap bahwa itu adalah Fuling sendiri. Ia kemudian menceritakan bahwa dahulu, ketika para iblis membuat kekacauan,
Lord Fuling lah yang memaksa para iblis menunjukkan wujud asli mereka kepada manusia, dan dialah yang memberikan berkah dan menyelamatkan banyak orang dari penderitaan. Yang Yao menyimpulkan bahwa jika mereka mengadakan upacara persembahan untuknya, itu berarti Lord Fuling telah meninggal. Namun pemilik warung marah dan bersikeras bahwa Fuling adalah makhluk istimewa dengan tubuh abadi dan tidak mungkin mati seperti manusia biasa. Malam itu upacara pun digelar. Sementara itu, Jilei tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Ibunya tampak begitu muda dan bercahaya, sangat berbeda dari sosok tua dan sedih yang ia ingat di masa lalu. Ia sulit menerima kenyataan ini. Tuan Shen, yang juga hadir tanpa diduga, berkata bahwa jika Jilei saja tidak bisa menerimanya, bagaimana mungkin ia sendiri bisa memahami zaman ini. Pada saat yang sama, Yan An mengungkapkan kepada Yang Yao bahwa di masa lalu para pembasmi iblis, seperti mereka sebenarnya merupakan bagian dari klan Yinyan. Namun, masa kejayaan para pembasmi iblis, yang disebut sebagai era keemasan, tiba-tiba bangkit dan kemudian menghilang tanpa petunjuk maupun penjelasan. Tiba-tiba, di tengah upacara, hembusan angin kuat melintas. Mengenali aura angin itu, Yan An mengejarnya, tetapi angin tersebut menghilang begitu saja. Yang Yao ikut menyusul dan menyadari bahwa angin itu tampak seperti burung milik Yan An. Ia menyarankan agar Yan An memberinya nama, bukan sekadar memanggilnya secara samar. Tak lama kemudian, Yang Yao melihat langit mendadak terang, padahal malam baru saja dimulai. Mereka berdua menghampiri warga setempat dan menanyakan tentang upacara, namun diberitahu bahwa ritual tersebut baru akan dilaksanakan besok. Perempuan tua yang sebelumnya memberi Yang Yao kue pun mengira mereka adalah orang luar. Ketika Yang Yao mencoba mengingatkan bahwa ia sudah memberinya kue sebelumnya, perempuan itu bersikeras bahwa ia belum pernah bertemu dengannya. Tak punya pilihan lain, ia mundur. Saat keduanya berjalan mengelilingi kota, mereka menanyai banyak orang, tetapi tak satu pun yang mengenali mereka. Bahkan Lady Fuling dan dua pelayannya bersikap seolah belum pernah bertemu mereka. Namun tiba-tiba, Yang Yao kembali bertemu gadis dari pinggiran kota, dan ia masih mengenali mereka. Gadis itu menjelaskan bahwa ia sudah berada di tempat ini sejak lama, dan tahu bahwa orang-orang di sini hidup dan bertindak sesuai peran yang sudah ditentukan. Ini adalah loop waktu yang selalu terulang setiap pagi sebelum festival dan bertahan hingga malam upacara. Ia sudah terjebak di dalamnya sejak waktu yang sangat lama. Beberapa hari sebelumnya, Tuan Shen tiba-tiba menemui Jilei, mengaku sebagai teman lama Lady Fuling. Karena percaya ibunya sudah meninggal, Jilei mencoba mengusirnya. Tetapi Tuan Shen meyakinkan bahwa ia datang untuk membantu. Ia bertanya apakah mereka ingin melihat Lady Fuling lagi. Saat itu, Jilei menolak percaya, menegaskan bahwa ibunya sudah tiada, dan memperingatkannya agar tidak bercanda tentang itu. Namun Tuan Shen berkata bahwa jika ia mengatakan ada cara, maka cara itu memang ada. Ia kemudian bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang era klan Yinyan, masa paling gemilang bagi para pembasmi iblis. Jilei mengakui bahwa ibunya pernah menceritakannya, tetapi tidak ada orang lain di sekitar mereka yang pernah menyebutkannya. Ia tahu bahwa pada masa itu para pembasmi iblis dihormati dan dikagumi, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya atau mengapa masa itu dilupakan manusia. Tuan Shen menjelaskan bahwa era keemasan tersebut diciptakan oleh orang-orang terpilih, dan ibu mereka adalah salah satu sosok paling dihormati pada masa itu. Ia lalu bertanya apakah Jilei tidak ingin melihat era tersebut sekali lagi. Sementara itu, Yang Yao bertanya kepada gadis tadi apakah ia tahu cara keluar dari tempat ini. Namun, gadis itu menjawab bahwa ia tidak tahu dan juga tidak ingin pergi. Yang Yao bingung tentang apa sebenarnya tempat ini dan mengapa mereka ada di sini. Gadis itu menjelaskan bahwa ia sudah menjelaskan semuanya melalui surat sebelumnya. Yan An baru menyadari bahwa surat yang mereka terima sebelumnya bukan dari ayahnya, tetapi dari gadis ini. Ia tidak pernah mengungkapkan siapa dirinya, hanya mengatakan bahwa ia selalu berada di sini, mengamati segala yang terjadi hari demi hari, bulan demi bulan. Semuanya di sini akan selalu berulang persis sama, karena ini adalah kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Namun secara paradoks, tempat ini bukanlah masa lalu. Ia tidak bisa memberi penjelasan rinci dan hanya dapat menjawab pertanyaan ya atau tidak. Yang Yao bertanya apakah tempat ini nyata. Gadis itu menjawab bahwa tempat ini nyata, tetapi juga tidak sepenuhnya nyata, ibarat sebuah panggung sandiwara. Yan An mengerti dan menjelaskan kepada Yang Yao bahwa meskipun tempat ini ilusi, pengalaman mereka tetap nyata. Alasan gadis itu mengatakan bahwa ini bukan masa lalu adalah karena masa lalu dapat mengubah masa depan, sementara apapun yang mereka lakukan di sini tidak akan memengaruhi realitas atau masa depan. Yang Yao kemudian bertanya apakah gadis tersebut bersedia membantu mereka keluar. Namun, ia menjawab bahwa ia adalah seseorang yang tidak pernah diingat oleh siapapun, dan ia ingin merasakan bagaimana rasanya diingat. Yang Yao menyarankan agar ia memperkenalkan diri dulu.
Lalu ia memberitahu nama dirinya dan Yan An, agar bila mereka berjumpa lagi, ia tidak perlu bertanya. Ketika ditanya namanya, ia mengungkap bahwa dirinya adalah Qing Wim. Sementara itu, Lady Fuling melanjutkan persiapan upacara dan kembali bertemu Jilei. Melihat Jilei berdiri di sana sejak pagi, ia mendekat dan bertanya alasannya. Jilei menjawab bahwa ia hanya ingin melihat Lady Fuling karena banyak orang mengaguminya, memiliki kekuatan, wibawa, dan kejayaan. Melihat Lady Fuling bahagia saja sudah cukup membuatnya bahagia. Lady Fuling tersenyum mendengarnya, tetapi menjelaskan bahwa kebahagiaannya bukan berasal dari kekuatan, melainkan dari orang-orang di sekitarnya. Ia menawarkan Jilei untuk tinggal jika tidak punya tempat tujuan. Namun Jilei memilih pergi. Ia kemudian terlihat oleh Yang Yao dan Yan An, yang langsung mengejarnya. Jilei melemparkan benda untuk memperlambat mereka. Tetapi Yang Yao dengan cepat menyusul dan menahannya. Ia menuduh Jilei membawa mereka masuk ke tempat ini dan bersikeras bahwa ia pasti tahu cara keluar. Namun Jilei tetap membisu. Tiba-tiba, sosok bertopeng muncul dan menyerang Yang Yao. Saat Yang Yao menghindar, sosok itu menculik Jilei dan kabur, melemparkan belati untuk menghalangi pengejaran. Yang Yao mencoba memanggil Xuanqi, tetapi tidak muncul. Yan An menyadari sesuatu aneh. Kemampuan mereka tampaknya tidak berfungsi di tempat ini. Mereka kembali berjalan menyusuri kota sementara Yan An merenung. Yang Yao berpendapat bahwa kekuatan mereka berasal dari sumber eksternal. Dan karena hanya mereka yang masuk ke tempat ini tanpa sumber kekuatan mereka, maka kemampuan itu tidak dapat digunakan. Namun setelah upacara, Yan An merasakan keberadaan burungnya lagi melalui angin. Dari sini, Yang Yao menyimpulkan bahwa sumber angin itu adalah titik pertemuan antara dua dunia. Sementara itu, Jilei bertanya kepada sosok bertopeng tentang siapa dirinya dan mengapa ia menyelamatkannya. Sosok itu yang tampak terluka parah, menolak menunjukkan wajahnya dan melarikan diri. Ia kemudian roboh dan dibawa Tuan Shen untuk dirawat. Sosok bertopeng itu ternyata adalah adik laki-laki Jilei. Ia sangat menyayangi kakaknya dan tahu bahwa Jilei keras kepala dan bertekad mewarisi warisan ibu mereka, Lady Fuling. Namun ia menentangnya karena takut Jilei akan mengikuti jejak tragis ibunya. Tuan Shen justru menegaskan bahwa adiknya lah yang keras kepala, karena Jilei sebenarnya tidak mampu mewarisi warisan Lady Fuling. Ia hanya anak angkat. Pewaris sejati adalah adik laki-laki itu. Mengetahui Tuan Shen mengetahui kebenaran itu, adik Jilei bertanya mengapa ia membawa Jilei ke tempat ini. Tuan Shen mengungkapkan tujuan sebenarnya, menggunakan Jilei untuk memberi tekanan tidak langsung pada sang adik, agar ia mau melanjutkan warisan ibu mereka. Jika itu yang diinginkan kakaknya, maka adik Jilei bersedia membantu Tuan Shen. Sementara itu, Yang Yao menemukan sebuah celah dan menyusun rencana yang cukup matang. Ia menyadari di mana time loop itu dimulai, sehingga ia berpikir bahwa jika ia memesan makanan mewah di akhir siklus, saat loop dimulai ulang, tidak ada yang akan mengingatnya, dan ia tidak perlu membayar. Yan An terperangah dengan cara berpikir Yang Yao dan mempertanyakan kenapa ia belum juga memutus hubungan dengannya. Ia pun mengingatkan bahwa restoran akan segera tutup, dan mereka tidak mungkin mengizinkan Yang Yao mengutang ketika mereka sedang berusaha mencari jalan keluar. Namun Yang Yao tetap saja sempat-sempatnya memikirkan makanan. Ia beralasan bahwa karena mereka tidak bisa keluar, setidaknya mereka harus hidup dengan baik selama terjebak di sana, dan ia tidak sepenuhnya salah. Keduanya kemudian kembali mempertimbangkan situasi dan menyimpulkan bahwa ruang ini pasti memiliki batas. Jika mereka mencapai batas tersebut, mereka akan dipaksa kembali. Karena itu, Yang Yao memutuskan untuk mencari titik pusat dari tempat ini. Ia berlari lebih dulu, sementara Yan An mendapati dirinya kembali ditinggal dan harus membayar. Saat menjelajah, Yang Yao menyelamatkan seorang anak yang hampir tenggelam. Tak lama kemudian, ibu dari gadis itu datang untuk berterima kasih. Namun, Qin Yu mengatakan bahwa anak itu sebenarnya tidak bisa diselamatkan, karena hasil akhir di dunia ini tidak dapat diubah. Yang Yao mengakui bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa diubah apapun yang dilakukan seseorang. Tetapi, ada pula hal-hal yang meskipun sudah tahu hasilnya, tetap tidak bisa diabaikan. Qin Yu mengamati bahwa Yang Yao dan Yan An sangat berisik dibandingkan para pendatang lain di sini. Yang Yao mengira ia sedang membicarakan dua anak yang mereka temui sebelumnya. Namun ternyata bukan hanya itu. Setelah kembali, Yang Yao memberitahu Yan An bahwa setelah menguji arah utara dan selatan, ia berhasil menentukan batas tempat itu dengan menghitung langkahnya. Sekarang ia perlu memeriksa arah lainnya. Keduanya pun bekerja sama menentukan batas di 8 arah dan menemukan titik pusat dunia itu. Titik tersebut berada dekat kediaman Lady Fuling, namun di atasnya berdiri sebuah menara tinggi. Yan An bertanya tentang cahaya di puncak menara, dan Yang Yao menjelaskan bahwa itu adalah sebuah lentera dengan potongan kertas berbentuk manusia dan kuda. Ketika berputar, potongan itu menciptakan ilusi kuda yang berlari.
Gerakan tanpa akhir itu membuat Yan An sadar bahwa dunia itu bekerja dengan cara yang sama. Pada saat bersamaan, sekelompok orang berpakaian hitam muncul di atas menara untuk menjaga lentera tersebut. Yang Yao lalu memanjat dinding untuk menyelinap masuk. Ia sudah terbiasa memanjat dinding rumah Yan An. Namun ia segera dipergoki para penjaga dan harus melarikan diri. Ia tersandung dan jatuh, lalu membuka gulungan untuk memanggil Xuanqi, tetapi tetap tidak berhasil. Yan An akhirnya turun tangan, dan keduanya berhasil menghindari para penjaga untuk sementara. Yan An berkomentar bahwa akhirnya, Yang Yao merasakan akibat dari kebiasaannya memanjat rumah orang. Kembali ke masalah utama, Yan An percaya bahwa lentera itu adalah kunci dunia tersebut dan akan memberi mereka jawaban. Saat mencari jalan naik, Yang Yao tanpa sengaja menginjak ranting, membuat penjaga menyadari keberadaan mereka. Tak punya pilihan lain, keduanya maju dan menumbangkan para penjaga. Yang Yao kemudian menarik Yan An ke atap untuk naik lebih tinggi. Tiba-tiba Xuanqi muncul membantu Yang Yao. Ia menyuruh Yan An memanggil bird-nya, tetapi Yan An belum pernah memberinya nama. Yang Yao memintanya memilih nama apa saja, dan tanpa pikir panjang ia menyebutnya Cimbeo si burung gendut. Tak disangka, burung itu langsung terbang menghampirinya, menerobos lentera saat mendekat. Seluruh dunia itu retak dan perlahan hancur, hingga keduanya berhasil lolos. Yan An kemudian bertanya, apakah nama burung itu bisa diganti? Sesampainya di rumah, Yang Yao bertanya kepada Yan An apakah ia tahu sesuatu tentang nama Yin Yin. Yan An menjelaskan bahwa itu adalah gelar yang dipakai para pengusir roh, exorcist, yang dulu melindungi rakyat dan mengikuti Lord Fuling, meski ia tidak tahu mengapa gelar itu kini terlupakan. Keluarganya sendiri pernah diminta mengikuti Fuling, tetapi karena garis keturunan mereka memiliki darah beracun, mereka menolak berhubungan dengan orang luar. Yang Yao terkejut bahwa satu era bisa lenyap begitu saja dalam waktu 30 tahun, tanpa jejak, kecuali dari ingatan orang-orang yang pernah hidup di masa itu. Satu-satunya petunjuk yang tersisa hanyalah lentera itu. Ketika Yang Yao menanyakan perkembangan pemulihannya, Yan An menemukan bahwa lentera itu hanya mencatat cuaca dan kejadian dari dunia yang baru saja mereka tinggalkan. Yang Yao kagum bahwa seseorang bisa menciptakan dunia sedetail itu. Yan An menambahkan bahwa pembuatnya memiliki kemampuan menciptakan benda dari kertas. Sementara Yang Yao bisa menyegel benda nyata ke dalam kertas. Kekuatan mereka mirip, tetapi digunakan secara berbeda. Yan An bertanya, apakah Yang Yao bisa menciptakan dunia seperti lentera itu? Yang Yao menjawab bahwa manusia harus menghormati langit dan bumi. Hal semacam itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Yan An terkejut mendengarnya bicara begitu serius. Karena memutuskan untuk tidak membangun ulang lentera itu, Yan An menganggapnya tidak istimewa. Hanya tanda tangan dan segel yang fragmennya hilang, membuatnya mustahil dipulihkan sepenuhnya. Kini Yang Yao tidak lagi mengerti lentera itu atau alasan Qinyu, seseorang yang tak terikat aturan dunia tersebut, begitu terpengaruh olehnya. Ketertarikan Yang Yao pada klan Yinan berasal dari gagasan bahwa para eksorsis dahulu dihormati dan gembira menjalankan tugas. Tetapi Yan An bersikap datar, sudah terbiasa hidup sendiri. Yan An kemudian bertanya, apakah Yang Yao tahu jenis kertas yang digunakan dalam lentera? Mengira sebagai seorang seniman, ia pasti tahu. Namun Yang Yao tidak yakin dan harus mencari cara lain untuk mengetahuinya. Ketika Yan An bingung, Yang Yao menjelaskan bahwa ia memiliki lebih dari satu roh. Hanya saja tidak semuanya setaat Xuanqi, sehingga ia jarang memanggil mereka. Ia lalu memanggil roh lain, Jianshu. Begitu muncul, ia langsung menghujani Yang Yao dengan kata-kata kasar, jelas membencinya. Ia bahkan terkejut Yang Yao punya teman. Yan An pun meragukan bahwa ia benar-benar roh pelayan. Yang Yao meminta bantuannya, tetapi Jianshu mengabaikannya. Ia memaksa Jianshu mendengarkan dulu, tetapi ia justru menertawakannya. Karena dulu Yang Yao pula yang mengajukan permohonannya. Ketika Yang Yao menyuruhnya tidak mengungkit masa lalu, Jianshu menolak dan berkata bahwa jika Yang Yao tidak menyukainya, ia bisa menghapusnya begitu saja. Itu bukan perkara sulit dan bukan pertama kalinya. Yang Yao mengklaim bahwa kejadian terakhir itu tidak disengaja. Tetapi ucapan itu justru membuat Jianshu semakin marah. Ia menyerangnya dan Yang Yao menyuruh Yan An untuk tidak ikut campur. Jianshu menuduh Yang Yao tidak pernah menghargai kehidupan dan bersumpah tak akan memaafkannya. Bahkan setelah ia disegel kembali, Jianshu berteriak bahwa ia tidak akan pernah memaafkan pengorbanan yang dilakukan Yang Yao terhadap anak itu. Yan An kemudian bertanya mengapa Jianshu begitu membencinya dan siapa anak itu. Yang Yao menjelaskan bahwa gulungannya bisa menyegel apa saja, sehingga kini ia berhati-hati menggunakan kuasnya. Namun dulu, saat masih muda dan ceroboh, ia pernah menggambar sesuatu yang terlarang, makhluk hidup. Anak itu adalah Zilan. Dulu, Jianshu sangat dekat dengan Yang Yao, menjadi asistennya dan mengajarinya potensi gulungan itu. Saat penasaran apakah ia bisa menyegel benda tak bernyawa,
ia mencoba menggambar brokoli dan berniat menambahkan mata. Tanpa sengaja ia menciptakan Zilan, brokoli hidup yang memiliki kesadaran. Ia masih menyimpan gambar Zilan hingga sekarang. Saat itu, ia belum mampu memahami apa yang telah ia lakukan dan sempat mempertimbangkan untuk menghapus Zilan karena merasa keberadaannya tidak wajar. Inilah alasan mengapa Jianshu sangat membencinya. Baginya, ia menciptakan kehidupan secara sembarangan, lalu membuangnya sesuka hati. Jika begitu, ia tidak berbeda dari binatang. Namun Yan An menyadari bahwa Yang Yao sebenarnya tidak menghapus Zilan. Hanya saja, karena ia tidak tahu di mana makhluk itu berada, ia tidak bisa berdamai dengan Jianshu. Malam itu, Yang Yao merenungkan hal tersebut. Menciptakan Zilan memang kesalahan, tetapi apakah membiarkannya hidup benar-benar keputusan yang bertanggung jawab? Saat ia masih bergulat dengan pikirannya, Jianshu tiba-tiba keluar dari gulungan dan mengambil alih tubuhnya. Setelah mengetahui bahwa Zilan tidak dihapus, ia memaksanya menggambar mata pada Zilan untuk memanggilnya. Begitu Zilan muncul, Jianshu langsung menyuruhnya melarikan diri. Barulah setelah itu ia melepaskan Yang Yao. Ketika ia bertanya alasan Jianshu melakukan itu, perempuan itu tetap diam dan kembali ke gulungan. Tak lama kemudian mereka bertemu dua murid Jin Tian, yaitu Qingsu si gadis berambut putih dan Bailing si gadis berambut hitam. Qingsu heran mengapa Bailing menabung begitu banyak. Bailing menjawab bahwa ia ingin mengumpulkan kekayaan untuk mengubah hidupnya. Hanya dengan uang dan ketenaran, orang akan menghargainya. Sama seperti bagaimana Jin Tian dihormati ribuan orang. Karena sejak kecil hidup miskin, ia menjadi terobsesi pada uang. Baginya, orang miskin bahkan setelah mati tetap tidak diperhatikan dan tidak berarti. Namun, Qingsu percaya bahwa semua kehidupan itu sama saja, tidak berbeda dengan hewan liar. Manusia mati atau tidak, sama saja seperti tumbuhan atau binatang yang mati. Pagi itu, Yang Yao pergi mencari Roman 11. Dulu, Jianshu pernah menegurnya karena menciptakan kehidupan baru tanpa memikirkannya matang-matang. Ia menganggap Zilan lembut, tetapi Jianshu malah mengetuk kepalanya karena menurutnya ia telah menyakitinya. Fakta bahwa Zilan bisa merasakan sakit berarti ia juga bisa menjalani lahir, tua, sakit, dan mati seperti makhluk hidup lainnya. Yang Yao mencari Zilan kemanapun ia bisa. Meski orang-orang mungkin masih menganggapnya gila karena mencari brokoli bermata. Ia juga pernah bertanya-tanya apakah Zilan makan atau minum. Ia akhirnya tahu bahwa Zilan tidak makan sayuran. Mungkin karena itu seperti memakan sesama jenis. Tetapi ia suka telur 1000 tahun. Saat itu, Jianshu memaksanya mandiri dengan membuatnya memakai sumpit untuk mengambil makanan. Meski Zilan sudah berusaha keras, ia tidak bisa. Sehingga Yang Yao ingin membantu. Namun Jianshu sangat keras. Benar-benar seperti ibu Asia pada umumnya. Saat ini, Yang Yao bertanya pada sekelompok anak dan akhirnya mengetahui keberadaan Zilan. Dulu pernah ada masa ketika Yang Yao tinggal bersama Zilan di sebuah kuil tua. Ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri, apalagi harus merawat anak gelandangan seperti Zilan. Zilan yang ingin membantu, membawa bawang dan bawang putih, tetapi ia menolaknya karena makanan itu tidak mengenyangkan. Merasa bersalah, Zilan hanya bisa merajuk di sudut. Tak disangka, Yang Yao merasa ia terlihat seperti sepiring brokoli lezat. Ketika Jianshu pulang membawa ikan, ia menemukan Yang Yao menggigit kepala Zilan, membuatnya langsung memukulnya. Saat itu, Yang Yao melihat seorang anak laki-laki dibuli dan dipanggil monster oleh gerombolan anak lain. Ini mengingatkannya saat Zilan ditemukan warga desa dan disebut monster, dan dirinya dianggap kaki tangan monster sehingga diusir. Ia terpaksa melarikan diri sambil menggendong Zilan. Ketika Jianshu kembali, ia menasihatinya agar tidak peduli pada warga bodoh itu. Mereka tidak tahu betapa keras usaha mereka untuk melindungi mereka. Ia menolak menerima kenyataan bahwa ia harus melindungi orang yang justru melihatnya sebagai monster berbahaya. Orang biasa tidak bisa melihat, apalagi menyakiti monster. Namun tetap saja, mereka membuli dirinya dan Zilan. Namun saat itu, Yang Yao juga berpikir bahwa ketakutan warga pada Zilan tidak sepenuhnya salah, karena ia sendiri juga takut. Meski Zilan tampak tidak berbahaya sekarang, siapa yang tahu apa ia akan menjadi di masa depan. Ia sangat takut memikirkan bahwa makhluk yang ia ciptakan, sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini, bisa berubah menjadi monster mengerikan. Ia merasa bertanggung jawab untuk menghapusnya. Sementara itu, Bailing tiba di sebuah desa untuk memperingatkan warga tentang hujan deras selama 3 bulan dan banjir besar yang akan datang. Ia berkata, bisa mencegah bencana itu jika mereka membayar sedikit biaya. Namun, warga yang percaya bahwa hujan adalah kehendak alam menganggapnya penipu. Apalagi, mereka bahkan tidak pernah mendengar nama Jin, tuannya. Qingsu menyarankan agar ia tidak terburu-buru. Daerah ini jauh dari tempat tinggal Jin Tian. Jadi wajar bila mereka tidak tahu. Awan gelap segera menutupi langit. Qingsu berkata bahwa jika hujan sudah cukup parah,
barulah warga akan datang mencari bantuan. Ia kemudian masuk dan memperingatkan Bailing untuk tidak gegabah. Jika orang tidak mengalami kesusahan terlebih dahulu, mereka tidak akan mau membayar. Mereka harus membiarkan banjir naik beberapa hari sebelum menawarkan bantuan. Hanya ketika orang diberi harapan di saat paling gelap, barulah mereka dipandang sebagai penyelamat. Jika mereka memberi peringatan ketika keadaan masih aman, orang bodoh itu hanya akan menganggap mereka pembawa sial. Setelah itu, Au ingin melihat barang yang dibawa King Su. Ia membuka ruang penyimpanan dan menunjukkan seekor monster pembawa badai yang disegel oleh Jin Tian. Mereka hanya membawanya untuk mengatur tingkat hujan. Namun jika segelnya dilepas, monster itu bisa kabur. Tubuhnya seperti binatang, kepalanya menyerupai manusia, memiliki sayap untuk terbang, tetapi juga bisa melata seperti ular. King Su memperingatkan bahwa segel itu tidak boleh terkena air karena akan kehilangan kekuatannya. Bailing merasa King Su terlalu khawatir karena makhluk itu sudah dibungkus kain tahan air. Tetapi tetap saja mereka harus berhati-hati. Kalau terjadi sesuatu, mereka tidak akan mampu menanggung kekacauan yang muncul. Keesokan paginya, Bailing pergi ke desa lain di luar jangkauan badai. Di sana, ia menemukan sekelompok anak yang mengusili Zilan. Zilan berubah menjadi pohon untuk menakuti mereka, tapi mereka tidak takut. Bailing dan kelompoknya turun tangan, menghentikan mereka, lalu membawa Zilan. Zilan bahkan bisa bicara dan berterima kasih, membuatnya terhibur. Sementara itu, Yang Yao kebetulan melintas tanpa menyadari bahwa Zilan ada di sana. Belakangan, King Su mendengar bahwa Bailing membawa sesuatu pulang dan memeriksanya. Hanya untuk menemukan bahwa Bailing menggunakan Zilan untuk menipu warga dengan mengklaim ia adalah pohon suci demi memeras uang. Karena King Su tidak bisa membuat Zilan berubah menjadi pohon sesukanya, ia menekan kepala Zilan, membuatnya menangis. Para warga langsung menganggapnya penipu, sehingga ia mencengkeram kepala Zilan erat-erat sampai makhluk itu kesakitan dan akhirnya menumbuhkan pohon. Namun, atap yang runtuh merusak ruang penyimpanan tempat segel monster badai disimpan. Para warga percaya bahwa Zilan benar-benar pohon suci, langsung berlutut dan menyembahnya. Sementara itu, air membuat Zilan menyusut, dan setetes air jatuh tepat pada segel monster tersebut. Saat itu, King Su langsung merasakan ada yang tidak beres dan bergegas mendekat. Namun sudah terlambat, monster itu telah sepenuhnya bebas dan mulai mengamuk. Bailing berlari menuju King Su, menyarankan agar mereka bekerja sama untuk menghentikan monster itu sebelum merusak bendungan. Namun King Su sudah menilai situasinya, dan yakin bahwa bendungan tidak akan jebol selama monster itu tidak terlalu jauh. Baru saja ia selesai berbicara, monster itu membentangkan sayapnya dan terbang, memaksa keduanya mengejar. Mereka segera menemukan monster itu mengamuk di dekat sebuah desa. Namun Bailing memperhatikan bahwa King Su tidak terlihat terlalu panik dan hanya mengamati, seolah sedang memikirkan rencana atau sekadar menunda waktu. Tiba-tiba monster itu membeku di tempat, seolah sedang diserang. Keduanya segera melihat Yang Yao di dekat sana. Bailing mengenalinya sebagai orang yang pernah meminta bantuannya dengan imbalan arak milik Yan An. Mendengar bahwa Yang Yao mampu menundukkan sebuah patung penjaga hanya dalam sekejap, King Su memutuskan untuk mendekatinya. Namun tanpa diduga, ia justru menyerang Yang Yao, menghentikannya dari melanjutkan gambarannya. Ia pernah mendengar reputasi Yang Yao, seorang ahli yang menangkap iblis dengan tinta dan kertas, dan kini ia berkesempatan bertemu langsung. Ia mengagumi kemampuannya mengeksekusi iblis dan menyelamatkan orang. Tetapi karena monster itu milik Jin Tian, ia ingin menangkapnya sendiri dan tidak mengizinkan Yang Yao ikut campur. Namun Yang Yao tidak peduli siapa pemilik monster itu. Jika membahayakan orang, ia tidak akan membiarkannya bebas. Ia lalu memanggil Xuan Qi untuk menghadapi King Su, namun Xuan Qi tidak mampu mendekatinya. Yang Yao menyadari bahwa Xuan Qi melemah, dan King Su segera menjelaskan bahwa hujan monster itu memiliki kekuatan untuk melemahkan makhluk mistis yang terkena. Ia mencoba memanggil Xuan Qi kembali, tetapi Xuan Qi tetap nekat bertarung. King Su kemudian menekan Yang Yao ke dinding, dan Xuan Qi tertusuk serangannya. Putus asa, Yang Yao memanggil Jian Shu, meski tahu gadis itu masih menyimpan dendam terhadapnya. Dengan darahnya sendiri, ia memanggil Jian Shu, memohon agar ia menghancurkan monster itu sebelum menjadi terlalu berbahaya. Jian Shu muncul dan mulai bertarung dengan King Su. Sementara Yang Yao menyelamatkan Xuan Qi. Menyadari kesalahannya, ia menyegel kembali Xuan Qi ke dalam gulungan. Saat bertarung, Jian Shu melihat Zilan berada di dekat sana dan segera menangkapnya dengan tali. Ia sangat gembira melihat Zilan lagi, namun lengah ketika King Su melancarkan serangan mendadak, memaksanya melemparkan Zilan ke arah Yang Yao. Yang Yao berlari menangkapnya. Bingung apakah harus merasa senang atau cemas melihat Zilan lagi. Pada titik itu, Jian Shu telah kehilangan kedua lengannya, dan Yang Yao kesulitan mencari tempat kering untuk menggambar monster tersebut. Meski kertasnya tahan air,
tintanya tetap larut oleh hujan. Kegelisahannya dirasakan oleh Zilan, yang kemudian tumbuh menjadi pohon raksasa dan mendesaknya untuk menyelamatkan Jianshu. Yang Yao selalu takut bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun ia tidak bisa diam melihat monster-monster itu membahayakan orang tak bersalah. Ia ingin menyelamatkan orang bukan demi penghargaan, tetapi karena itu benar. Namun mereka yang ia selamatkan justru membencinya karena ia berbeda. Hari ini, mereka memuja Zilan sebagai pohon suci, tetapi besok mereka mungkin menyebutnya monster. Ia merasa bersalah telah membawa Zilan ke dunia yang kejam ini. Ia tak sanggup melihat anak ciptaannya menderita, namun ia juga tak mampu menggantikannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah dan meminta maaf pada Zilan berulang kali, hingga monster itu akhirnya berhasil ditundukkan. Namun saat monster itu lenyap, baik ia maupun Jianshu terkejut. Zilan kini berubah menjadi tunas kecil. Jianshu kembali ke gulungan, dan sebelum Yang Yao sempat bereaksi, Qingsu tiba-tiba menyerang dan menahannya. Ia berniat mengambil gulungan itu, tetapi seseorang mendadak masuk. Sosok yang dahulu pernah menolong Yang Yao di kapal, Wang Yan. Wang Yan dengan mudah menebas kawat baja milik Qingsu dan mendesaknya, memaksanya mempertebal kawat untuk menghadapi serangannya. Wang Yan sudah lama mencari sesuatu yang tak bisa dipotongnya. Beiling tiba di saat itu juga. Menyadari bahwa ia tak mampu menghadapi Yang Yao dan Wang Yan sekaligus, Qingsu tak punya pilihan selain mundur. Setelah keadaan mereda, Yang Yao bertanya mengapa Wang Yan ada di sana. Wang Yan menjelaskan bahwa ia telah menyelidiki cendekiawan dari kapal atas permintaan Yang Yao dan menemukan bahwa keluarganya telah ditipu dan dirampok seluruh hartanya oleh sekelompok praktisi ilmu hitam. Kelompok itu ternyata adalah para murid Jin Tian dari wilayah utara. Jin Tian telah merebut tanah luas dan mendirikan sekte sendiri, memperluas pengaruh dengan menyebarkan klaim palsu, memanipulasi kepercayaan, dan menipu orang demi kekayaan. Singkatnya, mereka hanyalah penipu. Sekte Shaoqing sudah lama menyelidiki Jin Tian. Yang Yao berterima kasih, namun Wang Yan penasaran bagaimana ia bisa terlibat dengan mereka. Yang Yao lalu menceritakan tentang Zilan, mengakui penyesalan dan ketakutannya. Takut menghadapi Zilan setelah menyadari kesalahannya menciptakannya. Tetapi kini, meski Zilan telah tiada, ia tidak merasa lega, melainkan hampa. Wang Yan menganggapnya terlalu banyak berpikir. Menurutnya, Yang Yao seharusnya meminta langsung pada Zilan apakah ia menyesal dilahirkan, apa tanggung jawab yang sebenarnya ia pikul, dan bagaimana ia melihat orang-orang di sekitarnya. Ia berterus terang bahwa Yang Yao bukan takut pada Zilan atau pendapat orang lain. Ia takut pada kekuatannya sendiri, bahwa gulungannya bisa menciptakan kehidupan. Namun setiap makhluk memiliki nasibnya sendiri, dan tidak perlu disesali bahwa Zilan memilih berkorban menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkannya. Kemampuan mereka diberikan oleh langit untuk menumpas kejahatan dan melindungi rakyat, bukan untuk ditertawakan. Wang Yan lalu berkata bahwa ia salah menilai Yang Yao, mengira ia adalah orang yang cerdas. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan Yang Yao dengan rasa ragu dan bodohnya sendiri. Sementara itu, Jin Tian sangat murka karena Beiling membiarkan monster segelnya dirampas. Ia memutuskan bahwa Beiling tidak lagi berguna dan memerintahkan agar ia dihabisi.